Shalom, perkenalkan nama saya Winda Astuti. Saya dari kelas 12 SMKN 1 Lelea. Kali ini saya akan membacakan bacaan dari kitab suci beserta renungannya untuk pemenuhan tugas praktek agama kelas 12. Bacaan yang saya akan bacakan adalah dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang iman yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercatat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa terbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka
bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pun pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Zakaria menjadi bisu karena tak percaya pada berita yang disampaikan malaikat Gabriel bahwa istrinya Sarah sudah tua akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan Injil tadi adalah pengharapan harus selalu ada dalam hidup kita. Sebab jika kehilangan harapan, maka hidup kita akan berantakan. Mengapa demikian? Seseorang yang kehilangan pengharapan biasanya tidak ada semangat berjuang lagi karena merasa tidak mampu menghadapi masalah hidupnya itu. Suatu hal yang kita yakini bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita, walaupun seringkali tidak seperti yang kita inginkan atau yang kita doakan. Jadi, pada intinya, tekun dan sabar bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jangan takut, jangan berkecil hati, sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan akan memberikannya untuk kita. Demikianlah renungan dari Injil Lukas. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bersabar dan tekun dalam doa dan pengharapkan akan cinta kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Kami yakin Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah kami dan bimbinglah kami selalu agar terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Amin.